Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rosatyani Puspita Adiati. Jadi pada hari ini kita akan membahas satu materi lagi tentang penelitian eksperimen yaitu teknik konstansi. Jadi materi ini termasuk bagian dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Lanjutan dari penelitian eksperimen ya. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan teknik konstansi? Jadi teknik konstansi itu adalah cara untuk mengontrol masuknya variabel ekstraneus dengan melakukan penyetaraan atau konstansi antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Jadi ini adalah teknik untuk membuat bagaimana supaya kita bisa membuat karakteristik yang mendekati sama antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Teknik konstansi sendiri terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Jadi ada randomisasi, ada matching, ada counterbalancing, ada control of subject effects, dan juga control of experimental effects. Baik, untuk jenis pertama yaitu randomisasi, ini adalah jenis yang kita sangat sering mendengarnya gitu ya, karena memang penggunanya sangat banyak dilakukan dalam eksperimen. Jadi randomisasi ini adalah teknik kontrol yang memastikan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota suatu kelompok. Nah, jadi bagannya teman-teman bisa lihat, jadi ada populasi, kemudian ada pengambilan sampel secara acak gitu ya. Jadi pengambilan sampel secara acak ini artinya setiap bagian dari populasi atau setiap anggota yang ada dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi teman-teman bisa melakukan pengundian di mana ada entah pengumpulan atau list gitu ya atau daftar, dan memang teman-teman memilih secara acak berapa sampelnya sehingga memang semua anggota itu dipilih dengan memiliki kesempatan yang sama. Nah, kemudian dari sampel itu dibagi secara acak, ada sebagian yang akan masuk ke dalam kelompok eksperimen dan ada sebagian yang masuk dalam kelompok kontrol. Nah, ini adalah randomisasi. Baik, untuk jenis kedua yaitu matching. Jadi matching ini adalah berbagai variasi teknik untuk menyamakan subjek pada satu atau lebih variabel. Jadi dalam matching ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Jadi karakteristik subjek itu berhubungan erat dengan hasil eksperimen. Kemudian bisa diskor, kemudian ada faktor-faktor yang harus diseimbangkan sehingga kondisi eksperimen itu tidak dipengaruhi oleh faktor ekstraneus. Dalam matching sendiri ini akan ada beberapa teknik yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pada matching sendiri ini adalah jenis-jenisnya ya. Jadi ada 6 yang akan kita bahas. Jadi ada match group design, ada match subject design, kemudian ada matching by holding variable constant, yang keempat ada matching by building the extraneous variable into the research design, kemudian matching by control, dan yang keenam adalah matching by equating subjects. Baik, yang pertama adalah match group design. Nah, ini adalah bentuk desain matching yang titik tolaknya pada kelompok. Jadi, kita mematchingkan dengan berbasis pada kelompok. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jadi teman-teman bisa menggunakan min matching atau menyamakan min antara kedua kelompok. Kemudian yang kedua bisa menggunakan variance matching, jadi menyamakan varian atau pola persebaran gitu ya. Jadi diatur bagaimana pola sebaran antar data-data pada dua kelompok itu harus sama. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan T-matching. Jadi bagaimana menguji perbedaan antar kelompok baik dalam min maupun variabilitasnya. Nah, teman-teman misalnya dengan menggunakan uji T. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa antara dua kelompok ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik dari sisi min maupun dari sisi variabilitasnya. Teknik kedua adalah teknik match subject design. Jadi ini merupakan teknik matching yang dilakukan terhadap subjek demi subjek dengan cara memasangkan setiap subjek dengan dalam kelompok-kelompok. Nah, jadi ini bisa merupakan matching kelompok juga sebetulnya. Nah, ada beberapa cara kita untuk melakukan match subject design ini ya. Jadi bisa menggunakan nominal pairing. Jadi kita membagi berdasarkan kriteria nominal. Kemudian ada ordinal pairing atau kita membagi berdasarkan kriteria ordinal atau juga bisa kombinasi. Nah, jadi contohnya dalam nominal pairing misalnya teman-teman itu ingin menguji
efek dari perbedaan gaya belajar pada siswa SD gitu ya. Nah, apa data nominalnya? Misalnya, teman-teman punya asumsi bahwa jenis kelamin itu akan punya pengaruh terhadap gaya belajar, sehingga dibagi, nominalnya adalah pria dan wanita, itu mereka harus secara setara masuk dalam 2 kelompok. Baik itu kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, ataupun jika memang teman-teman memiliki lebih dari, beberapa kelompok eksperimen, juga dibagi secara, balance gitu ya. Kemudian ordinal pairing itu juga berdasarkan kriteria ordinal. Nah, misalnya apa data ordinal yang muncul? Kalau misalnya teman-teman ingin menguji bagaimana pengaruh terhadap eksperimen gaya belajar terhadap prestasi anak SD. Nah, kriteria ordinalnya misalnya teman-teman asumsinya kelas gitu ya, bahwa kelas itu akan punya pengaruh terhadap prestasi dan gaya belajar, sehingga itu juga dibagi secara merata dalam kelompok-kelompok. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kombinasi nominal pairing dan juga ordinal pairing. Misalnya sekaligus membagi secara merata berdasarkan pembagian jenis kelamin maupun tingkat kelasnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, teknik ketiga adalah matching by holding variabel konstan. Jadi, dalam teknik ini, teman-teman akan membuat variabel X-radius itu konstan untuk semua kelompok eksperimen. Jadi, asumsinya adalah ketika kita punya praduga bahwa sepertinya akan ada efek dari variabel X-radius ke dalam penelitian eksperimen kita. Nah, itu di-hold aja atau dihilangkan saja. Sehingga contohnya misalnya ada populasi ya dari semua subjek, misalnya populasinya adalah semua siswa SD. Nah, ketika kita berasumsi bahwa sepertinya sih, jenis kelamin itu akan menjadi eksternal variabel, sehingga memang kita memilih untuk menggunakan sampel hanya pria saja untuk meminimalisir, gangguan dari variabel X radius itu. Jadi kita hanya akan memilih pria sebagai sampel, kemudian sampel pria itu dipilih secara acak, nah dibagi ke dalam beberapa perlakuan, perlakuan A seperti apa, perlakuan B seperti apa. Nah, tentunya karena memang kita hanya akan menggunakan, sebagian sampel yang memang kita batasi, maka ya kelemahannya adalah kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap semua populasi. Nah, itu adalah kelemahan dari, teknik matching by holding variable konstan. Teknik keempat adalah matching by building the extraneous variable into the research design. Nah, jadi berbeda dengan yang tadi ya holding extraneous variable. Nah, kalau di sini kita justru memasukkan variabel extraneous yang kita duga memiliki pengaruh itu dimasukkan sebagai salah satu variabel independen dalam desain penelitian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contohnya. Jadi misalnya teman-teman akan menguji misalnya bagaimana pengaruh gaya belajar tertentu terhadap prestasi. Nah, teman-teman punya asumsi bahwa IQ itu akan menjadi salah satu yang ikut mempengaruhi bagaimana prestasi siswa SD misalnya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan sampel itu adalah subjek yang memiliki IQ rata-rata misalnya atau IQ-nya 90 sampai dengan 120 misalnya. Nah, kita bisa mengelompokkan eee, beberapa kelompok IQ ini untuk diidentifikasi awal. Jadi teman-teman akan membagi sampel ke dalam beberapa subsampel. Jadi ada subsampel subjek dengan IQ 90 sampai dengan 99 misalnya. Kemudian yang kelompok kedua adalah sampel subjek dengan IQ 100 sampai dengan 109. Nah, kemudian kelompok ketiga adalah sampel subjek dengan IQ 110 sampai dengan 120. Nah, kemudian nilai IQ ini menjadi dimasukkan ke dalam desain. Jadi gambarnya adalah menjadi matriks seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa membandingkan hasilnya ketika dibuat semacam kolom gitu ya. Misalnya antara perlakuan gaya belajar A dan gaya belajar B. Ketika pada siswa yang IQ-nya 90 sampai dengan 99 bagaimana hasilnya atau bagaimana prestasinya. Kemudian pada IQ 100 sampai dengan 109 pada perlakuan A bagaimana prestasinya dan perlakuan B juga bagaimana prestasinya dan juga kelompok ketiga pada IQ 110 sampai dengan 120 itu bagaimana prestasi setelah diberikan gaya belajar A dan prestasi setelah diberikan gaya belajar B. Baik, saya rasa bisa dipahami ya penjelasan ini ya. Teknik berikutnya adalah matching by Yoke control.
Jadi ini adalah teknik matching yang dilakukan dengan mematchingkan subjek pada berbagai kegiatan. Nah, kelebihan teknik ini sangat tepat untuk mengontrol pengaruh bias dari distribusi peristiwa yang bersifat sementara. Nah, jadi pada teknik ini yang dilakukan adalah teman-teman harus mematchingkan subjek terlebih dahulu. Jadi seperti tadi misalnya pair by subject gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa bisa menemukan karakteristik subjek yang itu berpasangan karena kriterianya sama pada kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, antara dua orang yang atau dua subjek yang mereka sudah di-matching-kan dalam 2 kelompok ini, teman-teman harus memberikan perlakuan dengan urutan yang sama. Aktivitasnya harus sama persis. Yang membedakan hanya satunya di kelompok kontrol, satunya di kelompok eksperimen. Gitu. Jadi ada proses kita mematching-kan subjeknya dulu. Nah, di antara dua yang mereka dihubungkan ini, mereka harus menerima perlakuan atau aktivitas yang sama persis. Yang membedakan hanya satunya adalah subjek di kelompok kontrol, satunya di kelompok eksperimen. Jadi contohnya misalnya teman-teman ingin menguji bagaimana sih efektivitas reward terhadap pembelajaran anak-anak gitu ya. Nah, teman-teman akan melakukan pairing pada beberapa subjek atau pada dua orang subjek yang sama persis karakteristiknya, di mana mereka akan dihadapkan pada aktivitas yang sama, dalam situasi yang sama, kondisi yang sama, tetapi hanya akan ada satu orang di kelompok eksperimen yang itu diberikan reward dan juga dibandingkan hasilnya. Nanti dinamakan dengan matching by you control. Jadi bagaimana kita bisa mematchingkan subjek dalam berbagai kegiatan, termasuk kondisi-kondisinya. Baik, berikutnya adalah teknik matching by equating subjects. Jadi teknik ini identik dengan teknik matching by building the access variable into the research design. Jadi pada teknik ini teman-teman akan berusaha mengeliminasi pengaruh variabel ekstraneus dengan menciptakan kelompok subjek yang itu betul-betul ekuivalen. Nah, jadi ini bisa dilakukan dengan cara presisi kontrol. Jadi memasangkan tiap subjek dengan subjek lain pada variabel yang ingin dikontrol. Nah, ini tergantung teman-teman melihat apa saja kira-kira variabel yang itu berpotensi menjadi variabel ekstraneus dan juga akhirnya membagi subjek-subjek ini secara berpasangan sesuai dengan variabel itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melakukan frekuensi distribusi kontrol. Jadi teman-teman akan memasangkan kelompok-kelompok subjek berdasarkan keseluruhan distribusi dari variabel yang ingin dikontrol. Jadi bisa dari teman-teman melihat pembagian berdasarkan skor total, misalnya variabel apa saja yang itu memang akan menjadi variabel ekstraneus dan membagi secara distributif. Nah, memang kelemahan ya dari kelebihan dari teknik ini memang ketika bisa dilakukan maka ini akan sangat meningkatkan validitas eksperimen teman-teman. Tetapi juga harus dipahami bahwa memasangkan setiap subjek pada kondisi-kondisi yang persis sama itu agak sulit gitu ya. Jadi ibaratnya kalau anak kembarnya pasti ada pembedanya sehingga memang agak sulit untuk bisa dilakukan secara ideal. Berikutnya adalah teknik counterbalancing. Jadi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol sequencing effect atau efek yang disebabkan karena kombinasi atau urutan perlakuan. Jadi sekuensi efek ini bisa terjadi ketika kita melakukan eksperimen yang melibatkan semua subjek dalam beberapa kondisi eksperimental serta ada beberapa kombinasi perlakuan. Jadi perlakuannya itu ada 2 atau ada 3 begitu. Sehingga urutan dari pelaksanaan perlakuan itu akan mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, untuk mencegah terjadinya kita bisa melakukan order effect, yaitu efek yang timbul karena urutan kondisi perlakuan yang diberikan kepada subjek eksperimen. Sorry, ini adalah efeknya ya. Jadi yang kedua adalah carry over effect, yaitu efek yang timbul di dalam satu kondisi perlakuan akibat adanya pengaruh perlakuan sebelumnya atau perlakuan yang lain. Baik, nah bagaimana cara untuk mengatasi adanya sequencing effect ini? Jadi yang pertama kita bisa melakukan intra-subject counterbalancing. Jadi kita akan memberikan kondisi perlakuan kepada masing-masing subjek yang berbeda pada setiap tahap eksperimen.
Baik, jadi macam counterbalancing ini ada 3. Jadi kita bisa menggunakan intra-subject counterbalancing. Jadi kita akan memberikan kondisi perlakuan kepada masing-masing subjek dengan urutan yang berbeda pada setiap tahap eksperimen. Jadi ada kelompok yang diberikan atau ada subjek yang diberikan dengan urutan AB, ada kelompok atau subjek yang diberikan dengan urutan BA. Jadi misalnya contohnya itu teman-teman mau melihat efek dari dari intervensi psikologis berupa konseling dan meditasi misalnya. Nah, pada kelompok pertama diberikan dulu konseling baru meditasi. Kemudian pada kelompok eksperimen yang kedua diberikannya meditasi dulu baru konseling. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah memang ada perbedaan karena urutan. Tentunya juga harus ada kelompok kontrol seperti itu. Baik, yang kedua adalah intragroup counterbalancing. Jadi urutan setiap kondisi diberikan kepada kelompok subjek. Nah, ini ada complete counterbalancing dan incomplete counterbalancing. Jadi, misalnya teman-teman memiliki 3 perlakuan begitu ya. Jadi kita anggaplah bicaranya ABC aja yang paling mudah. Jadi ada 3 perlakuan, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Nah, ini kan dari 3 perlakuan ini akan ada beberapa kombinasi. Jadi ada urutan ABC, ada urutan BCA, kemudian ada urutan CAB, kemudian ada urutan CBA, ada urutan BAC, dan ada urutan BCA. Ya, itu 6 ya. Nah, yang dinamakan dengan complete counterbalancing adalah ketika kita tahu bahwa ada 6 kombinasi dari urutan perlakuan, maka kita akan bisa balance memberikan itu kepada subjek yang dibagi ke dalam 6 kelompok atau kelipatan. Jadi asumsinya misalnya kita akan membagi ke dalam 6 kelompok. Ini kan masing-masing dapat 1 urutan atau 12, berarti akan ada 2 urutan. 2 kelompok yang mendapatkan urutan yang sama. Misalnya 18 juga akan ada 3 kelompok yang dapat urutan yang sama. Sehingga balance gitu kan. Sehingga balance antar kelompok tergantung jumlah urutannya. Nah, sementara incomplete atau disebut dengan partial counterbalance adalah ketika kita jumlah kelompoknya tidak memungkinkan untuk dibagi sama sesuai dengan jumlah urutan kondisi yang memang kita miliki. Nah, kemudian ada juga randomized counterbalance, yaitu kita memilih secara acak salah satu dari beberapa kombinasi kondisi tergantung dari jumlah perlakuan yang kita miliki untuk masing-masing subjek itu diacak gitu ya. Jadi setiap kelompok atau setiap subjek akan memiliki kesempatan yang sama, mereka akan diberikan perlakuan dengan urutan seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan randomized counterbalancing. Bisa dipahami ya teman-teman, saya rasa ya. Baik, kemudian ada teknik control of subject effects, yaitu ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan motivasi dari semua subjek. Jadi bagaimana ya caranya supaya orang itu memiliki persepsi yang sama dan motivasi semua subjek. Kenapa? Karena persepsi dan motivasi ini adalah salah satu yang bisa berpengaruh terhadap bagaimana perilaku subjek dalam setting eksperimen. Jadi misalnya teman-teman itu tahu bahwa ini lagi diobservasi nih untuk perilaku nyontek, ya kan? Pasti perilakunya akan berbeda ketika teman-teman tahu ini akan diobservasi oleh dosen dan tidak. Nah, contohnya seperti itu aja. Jadi control group of subject effect ini berusaha untuk membuat persepsi dan motivasi yang sama antar semua subjek yang terlibat. Nah, ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kita menggunakan double blind placebo model. Jadi semua kelompok itu seolah-olah mendapatkan perlakuan yang sama meskipun kenyataannya berbeda. Jadi di sini peneliti tidak akan tahu mana yang itu masuk ke kelompok eksperimen, mana yang kelompok kontrol. Atau bisa juga dengan menggunakan teknik disguise eksperimen. Jadi disetting sedemikian rupa sehingga subjek penelitian itu tidak tahu bahwa dia terlibat dalam eksperimen. Baik, berikutnya adalah teknik control of experimenter effect ya. Jadi ini adalah cara kita untuk mengontrol efek-efek yang membuat bias, yang itu berasal dari efek eksperimenter atau penelitinya. Nah, jadi ada beberapa efek bias yang kita perlu berhati-hati dan itu sangat perlu untuk dipersiapkan sehingga
tidak terjadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah control of recording errors. Jadi ini muncul ketika, pencatatan dalam rekaman itu error sehingga ada data yang tidak terekam. Nah ini bagaimana caranya? Ya tentunya dengan menggunakan teknik pencatatan yang baik gitu ya, yang memang sudah dipastikan itu akan berjalan. Nah kemudian yang kedua adalah control of experimenter attribute errors. Jadi kita harus memastikan bahwa karakteristik fisik dan psikologis eksperimenter tuh sama untuk setiap kelompok. Nah, bagaimana caranya? Misalnya dengan teman-teman bisa melakukan persiapan untuk apa ya, diskusi atau menyamakan persepsi dulu nih tentang apa yang akan diamati misalnya. Jadi harus sama antara fisik dan juga psikologisnya. Berapa jam eksperimenter itu akan bekerja, mengamati misalnya, sehingga dia bisa bersiap-siap dari segi fisik, kemudian dari segi psikologis apa saja yang kemungkinan akan terjadi. Nah, itu juga harus dipersiapkan sehingga ketika teman-teman melakukan eksperimen itu sudah siap gitu. Kemudian yang ketiga adalah control of experimenter expectancy error. Jadi bagaimana kita itu menyiapkan atau mengontrol supaya harapan peneliti itu tidak mempengaruhi proses eksperimen. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan kita memang, menggunakan perekaman yang itu akurat gitu ya, sehingga hasilnya akan mudah untuk divalidasi dengan, apa namanya, pembahasan selanjutnya. Baik, nah itu mungkin yang saya bisa jelaskan terkait dengan teknik konstansi. Setelah ini teman-teman juga bisa berdiskusi dalam kelas maupun dengan PJ kelas masing-masing. Eee, Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga membantu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.